Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Safitri dari kelas manajemen 23EX dengan NPM 2341108. Saya akan menjelaskan komunikasi dalam manajemen sumber daya manusia. Merupakan salah satu elemen terpenting dalam manajemen sumber daya manusia karena berfungsi sebagai jembatan antara karyawan, manajemen, dan organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks SDM, komunikasi yang efektif tidak hanya melibatkan pertukaran informasi, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan hubungan kerja, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pembentukan budaya organisasi. Komunikasi yang baik di dalam organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua individu di dalamnya dapat bekerja sama menuju tujuan yang sama dan dapat mencapai hasil yang baik. Peran komunikasi dalam sumber daya manusia. Komunikasi dalam manajemen sumber daya manusia memainkan peran sentral dalam berbagai fungsi sumber daya manusia, termasuk perekrutan, pelatihan, penilaian kinerja, penyelesaian konflik, hingga pengembangan karir. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, proses ini tidak akan berjalan dengan baik dan dapat menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan konflik antara karyawan dan manajemen. Peran utama komunikasi dalam manajemen SDM. Yang pertama itu perekrutan dan seleksi. Proses perekrutan dan seleksi calon karyawan sangat bergantung pada komunikasi yang jelas dan efektif. Dari mulai pembuatan iklan lowongan pekerjaan, wawancara kerja, hingga negosiasi penawaran pekerjaan. Komunikasi adalah elemen utama. Dalam tahap ini, SDM harus mampu mengkomunikasikan harapan perusahaan secara efektif kepada calon karyawan, sehingga mereka memahami tugas dan tanggung jawab yang akan diemban jika diterima. Peran utama komunikasi dalam manajemen SDM. Yang pertama itu perekrutan dan seleksi. Proses perekrutan dan seleksi calon karyawan sangat bergantung pada komunikasi yang jelas dan efektif. Dari mulai pembuatan iklan lowongan pekerjaan, wawancara kerja, hingga negosiasi penawaran pekerjaan. Komunikasi adalah elemen utama. Dalam tahap ini, SDM harus mampu mengkomunikasikan harapan perusahaan secara efektif kepada calon karyawan, sehingga mereka memahami tugas dan tanggung jawab yang akan diemban jika diterima. Selanjutnya, menggunakan berbagai saluran komunikasi. Tidak semua karyawan memiliki preferensi yang sama dalam hal komunikasi. Beberapa mungkin lebih suka komunikasi tertulis, sementara yang lain lebih menyukai komunikasi percakapan langsung. Oleh karena itu, organisasi perlu menggunakan berbagai saluran komunikasi, termasuk email, pertemuan langsung, dan platform digital, untuk memastikan bahwa pesan mencapai semua pihak dengan cara yang paling efektif. Yang terakhir, menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens. Manajer SDM harus mampu menyesuaikan gaya komunikasi mereka berdasarkan audiens yang dituju. Misalnya, komunikasi dengan manajemen puncak mungkin memerlukan pendekatan yang lebih formal dan strategis. Sementara komunikasi dengan karyawan lini depan mungkin memerlukan pendekatan yang lebih praktis dan langsung. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.